Banyak orang tumbuh besar dengan keyakinan bahwa untuk menjadi kaya, satu-satunya jalan adalah sekolah tinggi, dapat ijazah, lalu bekerja keras dari pagi sampai malam. Kita dididik untuk menjadi pintar secara akademik. Kita dituntut bisa matematika, hafal rumus fisika, dan lulus ujian nasional. Tapi, ada satu hal yang sangat jarang diajarkan, bahkan di sekolah-sekolah terbaik sekalipun, yaitu cara menjadi kaya. Orang kaya, yang benar-benar kaya, seringkali tidak mengikuti jalur yang diajarkan di sekolah. Mereka punya aturan main sendiri. Cara berpikir mereka berbeda. Pola hidup mereka tidak dibatasi oleh logika umum yang kita anggap sebagai kebenaran. Mereka hidup di luar sistem yang membesarkan kebanyakan orang. Mereka punya rahasia, dan 10 rahasia inilah yang akan kita kupas secara perlahan. Mari kita mulai dari rahasia pertama. Orang kaya mengerti satu hal yang sangat sederhana, tapi sangat mendasar, bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Di sekolah, kita diajarkan untuk mengejar nilai. Lalu setelah dewasa, kita menggantinya dengan mengejar uang. Kita ingin gaji besar, tabungan banyak, properti banyak. Tapi orang kaya justru melihat uang dengan cara yang sangat berbeda. Bagi mereka, uang hanyalah sebuah tuas, sebuah alat bantu. Sama seperti palu untuk tukang kayu, atau seperti pisau untuk koki. Uang tidak dipuja, tidak ditakuti, tapi digunakan. Dan inilah yang membuat mereka begitu efektif dalam memperbesar kekayaan mereka. Coba bayangkan seseorang yang takut memegang palu karena menganggap palu itu berbahaya. Atau seseorang yang begitu memuja palu sampai ia simpan di lemari kaca dan tidak pernah memakainya. Kedua orang ini tidak akan bisa membangun apa-apa. Sama halnya dengan uang. Jika kita terlalu takut dengan uang, takut kehilangan, takut rugi, takut mencoba, maka uang itu tidak akan pernah bekerja untuk kita. Tapi jika kita terlalu terobsesi, kita juga jadi buta, dan lupa bahwa uang hanyalah alat. Orang kaya memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tidak mencari uang demi memamerkannya. Mereka mencari uang untuk digunakan, untuk investasi, untuk membangun sistem, untuk mempercepat proses, untuk membeli waktu, untuk menciptakan pengaruh. Uang mereka mengalir, tidak diam. Dan karena uang itu terus bergerak, ia tumbuh. Seperti benih yang terus ditanam kembali, bukan disimpan di lemari. Banyak orang miskin atau kelas menengah justru menyimpan uang mereka. Mereka takut kehilangan. Mereka menabung, bukan untuk diinvestasikan, tapi untuk disimpan. Padahal, inflasi terus menggerogoti nilainya sedikit demi sedikit. Disinilah bedanya. Orang kaya tidak takut kehilangan uang selama uang itu digunakan dengan perhitungan. Mereka tahu, dalam jangka panjang, yang penting bukan seberapa banyak uang yang kita simpan, tapi seberapa pintar kita menggunakannya. Ada seorang pengusaha yang dulu bekerja sebagai sopir angkutan. Setiap uang yang ia dapat dari menarik penumpang, ia sisihkan sebagian untuk dibelikan barang bekas yang bisa dijual kembali. Awalnya kecil-kecilan. Tapi karena ia terus melipat gandakan uangnya, hari demi hari, bulan demi bulan, ia akhirnya punya toko sendiri. Ia tidak menunggu menjadi kaya dulu baru berani berinvestasi. Ia mulai dari uang kecil, tapi dengan pola pikir orang kaya. Kuncinya ada di cara pandang terhadap uang. Kalau uang dianggap sebagai tujuan akhir, maka setelah uang itu dicapai, kita bingung mau apa. Tapi kalau uang adalah alat, maka semakin banyak uang yang kita miliki, semakin banyak pula alat yang bisa kita gunakan untuk membangun kehidupan yang lebih besar dan bermanfaat. Inilah yang tidak diajarkan di sekolah. Di sana, kita diajarkan menabung, tapi tidak diajarkan bagaimana membuat uang bekerja untuk kita. Uang bisa menjadi pelayan yang sangat patuh. Tapi jika kita salah memperlakukan uang, dia bisa menjadi tuan yang sangat kejam. Orang kaya tahu cara menempatkan uang di posisi yang tepat. Mereka tidak tunduk pada uang, tapi juga tidak ceroboh terhadapnya. Mereka gunakan uang seperti seorang ahli menggunakan alat, dengan kehati-hatian, tapi juga dengan keberanian. Orang kaya paham bahwa waktu lebih berharga daripada uang. Ini terdengar sederhana, bahkan klise. Tapi ketika kita benar-benar merenungkan maknanya, kita akan melihat bahwa inilah salah satu pembeda paling penting antara cara pikir orang biasa dan orang kaya. Kebanyakan orang menukar waktunya untuk mendapatkan uang.
Mereka bekerja 8-12 jam sehari, mengandalkan gaji bulanan. Semakin lama bekerja, semakin besar bayaran. Ini adalah sistem yang umum, yang diajarkan sejak kecil. Kerja keras, dibayar, lalu ulangi lagi keesokan harinya. Namun orang kaya tidak melulu bekerja demi uang. Mereka menciptakan sistem agar uang tetap mengalir, bahkan saat mereka sedang tidur. Mereka menghargai waktu mereka sedemikian tinggi, sampai-sampai rela mengeluarkan uang untuk membeli waktu. Bagaimana caranya? Misalnya, mereka menyewa orang lain untuk melakukan hal-hal yang bisa didelegasikan. Mereka membangun tim, membayar orang yang lebih ahli di bidang tertentu, dan fokus pada hal yang benar-benar bernilai tinggi. Sebaliknya, banyak orang justru membuang waktu untuk menghemat uang. Contohnya, menghabiskan 2 jam untuk mencari diskon Rp1.000, atau mengerjakan semua hal sendirian karena takut keluar biaya. Padahal waktu yang terbuang bisa digunakan untuk hal yang menghasilkan lebih banyak. Waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Setiap menit yang lewat, tidak akan pernah kembali. Sedangkan uang, bisa dicari kembali, bisa didapatkan dari berbagai sumber, bisa tumbuh jika dikelola dengan benar. Orang kaya sangat selektif dalam menggunakan waktunya. Mereka memilih kegiatan yang memberikan nilai tinggi dalam jangka panjang. Mereka membaca buku, bertemu orang-orang penting, membangun relasi, memikirkan strategi. Mereka tahu bahwa 1 jam yang digunakan untuk berpikir dan merancang bisnis bisa jauh lebih bernilai dibanding 10 jam kerja fisik tanpa arah. Pernah ada seorang pria yang sangat kaya, namun gaya hidupnya sederhana. Ia tidak sibuk pamer, tidak tergila-gila dengan mobil mewah atau rumah besar. Ketika ditanya rahasia kesuksesannya, ia menjawab, "Saya menghargai waktu saya lebih daripada siapapun." Ia menjelaskan bahwa sejak muda, ia tidak pernah mau menukar waktunya untuk uang yang kecil. Ia lebih memilih mengembangkan usaha, meskipun awalnya tidak menghasilkan apa-apa. Karena ia tahu, waktu yang ia habiskan di awal akan menjadi investasi besar di masa depan. Banyak orang terjebak dalam lingkaran rutinitas. Mereka merasa sibuk, padahal sebenarnya hanya bergerak tanpa arah. Sibuk bukan berarti produktif. Orang kaya tidak mau hanya terlihat sibuk. Mereka ingin hasil. Mereka fokus pada hasil, bukan proses yang melelahkan. Dan untuk itu, mereka rela menyerahkan sebagian prosesnya kepada orang lain, agar mereka sendiri bisa fokus pada hal yang paling penting. Ini pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Di sekolah, kita diajarkan disiplin waktu, masuk pukul 7, pulang pukul 2, belajar sesuai jadwal. Tapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana mengelola waktu agar bisa menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit. Kita tidak diajarkan bagaimana menyusun prioritas, memilih pekerjaan dengan nilai tertinggi, atau mengatakan tidak pada hal-hal yang membuang waktu. Orang kaya membalik pola ini. Mereka tidak memperbudak waktu, tapi memperlakukan waktu sebagai mitra kerja. Mereka membangun sistem yang membuat uang datang meskipun mereka sedang santai, sedang membaca, atau bahkan sedang tidur. Itulah yang disebut penghasilan pasif. Ini bukan mimpi, tapi hasil dari strategi panjang yang dimulai dengan menghargai waktu lebih daripada uang. Waktu tidak bisa disimpan, tidak bisa dibeli kembali, dan tidak bisa dicicil. Ketika seseorang menyia-nyiakan waktunya demi menghemat sedikit uang, ia sedang menukar sesuatu yang tak tergantikan dengan sesuatu yang bisa didapatkan lagi. Orang kaya paham hal ini. Dan karena itu, mereka terlihat seolah bekerja lebih sedikit, padahal mereka hanya bekerja lebih cerdas. Orang kaya membangun aset, bukan hanya mencari penghasilan. Banyak orang berpikir bahwa kunci kekayaan adalah memiliki penghasilan besar. Mereka bermimpi punya pekerjaan dengan gaji tinggi, bonus besar, tunjangan mewah. Dan memang, penghasilan yang besar bisa membuat hidup terasa lebih nyaman. Tapi kenyataannya, penghasilan tinggi belum tentu membuat seseorang kaya. Banyak orang berpenghasilan besar, tapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Mereka membeli rumah mewah, mobil mahal, liburan ke luar negeri, tapi tabungannya kosong. Begitu kehilangan pekerjaan, semuanya runtuh. Karena apa? Karena mereka tidak membangun aset. Aset adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang untuk kita, bahkan ketika kita tidak sedang bekerja. Bisa berupa properti yang disewakan, saham yang memberikan dividen,
bisnis yang berjalan tanpa perlu kita pantau setiap hari, atau bahkan karya yang terus memberikan royalti seperti buku atau lagu. Aset bekerja untuk kita. Sementara penghasilan aktif hanya bekerja ketika kita bekerja. Sekolah tidak mengajarkan kita tentang aset. Kita belajar tentang profesi, tentang cara mendapatkan pekerjaan, tentang struktur perusahaan. Tapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana menjadi pemilik aset, bagaimana membangun sumber pendapatan pasif, bagaimana membuat uang tetap datang meskipun kita sedang tidak bekerja. Orang kaya fokus membangun aset sejak dini. Mereka tidak selalu mencari penghasilan terbesar, tapi mencari cara agar bisa mendapatkan hasil jangka panjang. Mereka rela menahan gaya hidup, menunda kesenangan, demi bisa membeli aset yang bisa menghasilkan. Mereka lebih memilih membeli sebidang tanah kecil yang bisa disewakan, daripada membeli ponsel terbaru yang akan rusak dalam 2 tahun. Mereka tahu, aset adalah pondasi kekayaan yang sejati. Coba bayangkan seseorang yang setiap bulan menyisihkan penghasilannya untuk membeli 1 ekor kambing. Tahun pertama, dia punya 12 kambing. Tahun kedua, kambing-kambing itu mulai berkembang biak. Tahun ketiga, jumlahnya berlipat. Tanpa bekerja lebih keras, asetnya tumbuh. Sementara orang lain, dengan penghasilan yang sama, memilih membeli pakaian bermerek dan makan di restoran mahal. 3 tahun kemudian, mereka tetap berada di titik yang sama, atau bahkan lebih buruk, karena hutang konsumtif. Ada cerita tentang seorang guru biasa, dengan penghasilan yang pas-pasan, tapi ia rajin membeli emas kecil-kecilan. Setiap bulan, ia beli 1 gram. Tidak banyak, tapi konsisten. 20 tahun kemudian, ia punya tabungan emas yang nilainya jauh lebih besar daripada pensiun teman-temannya yang dulu bergaji lebih tinggi. Ia bukan orang kaya saat muda, tapi ia memahami prinsip yang digunakan orang kaya, membangun aset, bukan hanya mencari penghasilan. Kesalahan umum yang banyak dilakukan adalah merasa cukup dengan 1 sumber pendapatan. Padahal, dunia ini tidak pasti. Harga bisa naik, perusahaan bisa bangkrut, kesehatan bisa terganggu. Jika kita hanya bergantung pada 1 penghasilan, kita seperti menggantungkan hidup pada 1 tali. Tapi kalau kita punya aset, kita punya banyak tali pengaman. Ketika 1 sumber berhenti, yang lain masih bisa menopang. Orang kaya berpikir jangka panjang. Mereka tahu, membangun aset tidak instan. Tapi setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa hasil besar di masa depan. Mereka tanam aset seperti menanam pohon. Tidak berharap buahnya besok, tapi yakin bahwa pada waktunya, pohon itu akan berbuah lebat. Inilah yang jarang diajarkan di sekolah. Kita diajarkan untuk bekerja demi uang, bukan membuat uang bekerja untuk kita. Kita diajarkan menjadi pekerja, bukan pemilik. Padahal, aset adalah cara paling elegan untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan aset yang cukup, kita bisa hidup tanpa tekanan, tanpa ketergantungan, dan dengan lebih banyak pilihan. Dan yang paling menarik, membangun aset bisa dimulai dari kecil. Dari 1 langkah sederhana, menyisihkan sebagian penghasilan, berinvestasi secara konsisten, memilih gaya hidup yang bijak. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk mulai membangun aset. Justru, kita membangun aset agar suatu hari kita bisa benar-benar kaya. Kaya waktu, kaya pilihan, kaya ketenangan. Orang kaya mengembangkan kecerdasan finansial, bukan hanya kecerdasan akademik. Sejak kecil, kita diajarkan pentingnya menjadi pintar. Pintar dalam pelajaran sekolah, pintar menjawab soal, pintar menghafal. Dan memang, kecerdasan akademik membuka banyak pintu, bisa masuk sekolah unggulan, diterima di universitas ternama, lalu mendapat pekerjaan bergengsi. Tapi sayangnya, di sekolah hampir tidak pernah diajarkan cara mengelola uang. Kita tidak belajar bagaimana mengatur pengeluaran, bagaimana berinvestasi, bagaimana menghindari utang yang salah, atau bagaimana memahami risiko keuangan. Disinilah letak perbedaan yang mencolok antara orang biasa dan orang kaya. Orang kaya sadar, kecerdasan akademik itu penting, tapi belum cukup. Mereka sadar bahwa mengelola uang membutuhkan ilmu tersendiri. Maka mereka belajar tentang keuangan secara aktif. Mereka membaca buku tentang investasi, mengikuti seminar, berdiskusi dengan sesama pebisnis, atau bahkan belajar dari pengalaman pribadi, baik yang manis maupun yang pahit. Cerdas secara finansial bukan berarti jago menghitung atau punya gelar ekonomi.
Banyak orang yang tidak lulus kuliah tapi memiliki kecerdasan finansial yang tinggi. Mereka tahu cara mengelola arus kas, tahu mana aset dan mana liabilitas, tahu kapan harus mengambil risiko dan kapan harus menahan diri. Mereka tahu bahwa utang bisa menjadi alat yang sangat berguna jika digunakan dengan benar, tapi juga bisa menjadi jebakan jika salah langkah. Coba kita perhatikan, berapa banyak orang pintar secara akademik yang tetap kesulitan finansial? Mereka mungkin bekerja di kantor besar, tapi terjebak utang kartu kredit, cicilan mobil, cicilan rumah, bahkan cicilan liburan. Mereka punya gaji tinggi, tapi tidak pernah cukup. Semua habis sebelum akhir bulan. Ini bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena mereka belum cerdas secara finansial. Sebaliknya, banyak orang biasa yang mungkin tidak punya latar belakang akademik yang kuat, tapi mampu hidup dengan nyaman dan mandiri karena tahu cara mengelola uang. Mereka tidak mudah tergoda gaya hidup konsumtif. Mereka menabung, mereka berinvestasi, dan mereka punya tujuan keuangan yang jelas. Mereka tahu bahwa uang bukan untuk dihabiskan, tapi untuk diatur dan dilipat gandakan. Cerdas secara finansial artinya tahu bagaimana uang bekerja. Bukan hanya bekerja untuk uang, tapi membuat uang bekerja untuk kita. Ini mencakup pemahaman sederhana seperti membedakan antara kebutuhan dan keinginan, menyusun anggaran bulanan, merencanakan dana darurat, sampai keputusan investasi yang bijak. Ada kisah tentang seorang pemuda yang bekerja sebagai mekanik. Setiap bulan, ia menyisihkan sebagian kecil dari gajinya. Bukan jumlah yang besar, tapi ia disiplin. Ia tidak menaruh semuanya di tabungan biasa, melainkan mulai belajar membeli reksadana, lalu saham, lalu properti. 15 tahun kemudian, ia punya beberapa aset yang memberikan penghasilan rutin, meskipun ia tetap menjalani hidup sederhana. Ia tidak bergantung pada satu sumber penghasilan. Ia tidak takut kehilangan pekerjaan, karena ia punya pondasi keuangan yang kuat. Pelajaran semacam ini tidak pernah kita dapat di bangku sekolah. Kita lebih sering belajar tentang sejarah kerajaan atau rumus trigonometri, yang memang penting untuk memperluas wawasan, tapi kita tidak diajari bagaimana mengelola gaji pertama, bagaimana merencanakan pensiun, atau bagaimana menilai risiko saat ingin berbisnis. Orang kaya tidak menunggu sekolah mengajari hal ini. Mereka mencarinya sendiri. Mereka haus ilmu keuangan. Mereka tahu bahwa dunia berubah dengan cepat, dan keputusan finansial hari ini bisa berdampak besar di masa depan. Maka mereka terus belajar. Bahkan setelah kaya pun, mereka tetap belajar. Karena kecerdasan finansial bukan sesuatu yang selesai dalam satu waktu, tapi sesuatu yang terus berkembang seiring pengalaman dan perubahan zaman. Kalau kita ingin mengikuti jejak orang kaya, kita tidak perlu menunggu jadi pakar ekonomi. Kita hanya perlu mulai dari hal kecil, belajar dari kesalahan finansial masa lalu, membaca buku yang tepat, mencari mentor yang bijak, dan yang terpenting, mempraktikkan apa yang sudah kita tahu. Karena teori tanpa praktik tidak akan membawa perubahan. Tapi sekali kita mulai menerapkannya, pelan-pelan, hidup kita akan berubah. Orang kaya membangun jaringan, bukan sekadar mencari teman. Ketika kita masih kecil, kita diajarkan untuk bergaul, berteman, bermain bersama, dan menjalin hubungan baik. Tapi tidak banyak yang mengajari kita bahwa dalam kehidupan nyata, terutama di dunia profesional dan bisnis, ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar pertemanan biasa, yaitu jaringan. Dan inilah yang sangat dipahami oleh orang kaya. Jaringan bukan soal seberapa banyak kenalan yang kita punya. Bukan pula soal seberapa banyak kontak yang kita simpan di ponsel. Jaringan adalah kualitas hubungan yang kita bangun dengan orang-orang yang memiliki nilai, visi, dan potensi untuk tumbuh bersama. Dalam jaringan yang sehat, ada saling memberi manfaat, saling mendukung, saling membuka peluang, dan saling memperluas cakrawala. Orang kaya sangat menyadari bahwa kesuksesan tidak dibangun sendirian. Mereka bisa punya ide cemerlang, kerja keras, bahkan modal, tapi tanpa jaringan yang tepat, semua itu bisa tertahan. Sebaliknya, dengan jaringan yang kuat, sebuah peluang kecil bisa berkembang menjadi besar dalam waktu singkat. Karena di balik setiap relasi yang solid, ada akses terhadap informasi, kepercayaan, rekomendasi, bahkan modal. Bayangkan seseorang yang ingin membangun usaha kuliner. Ia punya resep yang enak, semangat tinggi, dan modal cukup. Tapi ia tidak kenal siapapun di bidang itu. Ia tidak tahu di mana membeli bahan baku yang murah dan berkualitas.
Ia tidak tahu siapa yang bisa membantu membuat branding atau menyusun strategi promosi. Akhirnya, ia menghabiskan waktu, tenaga, dan uang untuk belajar dari nol, seringkali lewat kesalahan-kesalahan yang mahal. Bandingkan dengan orang lain yang mungkin punya resep biasa saja, tapi punya teman yang ahli desain logo, punya kenalan di media lokal, dan saudara yang punya jaringan pemasok bahan makanan. Dalam waktu singkat, usahanya bisa dikenal luas. Karena ia tidak mulai dari nol. Ia dibantu oleh jaringan. Inilah yang tidak diajarkan di sekolah. Kita diajarkan untuk menjadi mandiri, tapi tidak diajarkan bagaimana membangun kolaborasi yang strategis. Kita diajarkan untuk bersaing, tapi tidak diajarkan bagaimana menciptakan sinergi. Padahal, di dunia nyata, sinergi seringkali lebih kuat daripada kompetisi. Orang kaya tahu bahwa 1+1 bisa sama dengan 3, jika kita bekerja sama dengan orang yang tepat. Membangun jaringan bukan berarti menjadi orang yang sok kenal atau memanfaatkan orang lain. Bukan pula menjilat atau menjual diri. Membangun jaringan adalah soal kepercayaan dan nilai. Kita hadir bukan untuk meminta, tapi untuk berbagi. Kita bantu orang lain lebih dulu, lalu suatu hari, ketika kita butuh bantuan, mereka akan hadir tanpa diminta. Karena hubungan yang dibangun di atas ketulusan, akan tumbuh menjadi kekuatan yang luar biasa. Orang kaya juga selektif dalam memilih lingkungan. Mereka paham bahwa kita adalah cerminan dari orang-orang terdekat kita. Jika kita dikelilingi oleh orang yang pesimis, takut ambil risiko, dan hanya bisa mengeluh, maka kita pun akan menjadi seperti itu. Tapi jika kita berada di tengah orang-orang yang berpikiran terbuka, punya semangat tinggi, dan berani mengambil tindakan, maka kita pun akan ikut terangkat. Ada kisah nyata tentang seorang pemuda yang tidak punya latar belakang bisnis, tapi punya semangat belajar tinggi. Ia mulai aktif ikut komunitas wirausaha. Ia datang ke seminar, ikut diskusi, bahkan menjadi relawan. Tanpa sadar, ia mulai dikenal banyak orang. Suatu hari, salah satu kenalannya mengajak kerja sama membuka usaha kecil. Dari situ, ia belajar langsung dari lapangan. Bertahun-tahun kemudian, ia menjadi pengusaha sukses, bukan karena modal, bukan karena ijazah, tapi karena ia membangun jaringan yang tepat. Jaringan juga bisa membuka pintu-pintu yang tidak terlihat oleh orang biasa. Seorang investor bisa memperkenalkan kita ke pemodal lain. Seorang mentor bisa memberi kita nasihat yang menghindarkan dari kerugian besar. Seorang teman bisa membuka pintu kolaborasi lintas industri. Dan semua itu tidak bisa dibeli dengan uang, tapi dibangun dengan waktu, kepercayaan, dan kontribusi. Maka jika kita ingin mengikuti jejak orang kaya, kita perlu keluar dari zona nyaman. Hadiri acara, bergabung dalam komunitas, bantu orang lain, dan jangan takut untuk memperkenalkan diri. Belajar mendengarkan, belajar memahami orang lain, dan jadilah pribadi yang bernilai dalam setiap interaksi. Karena setiap pertemuan bisa menjadi pintu rezeki, setiap hubungan bisa menjadi awal dari keberhasilan besar. Orang kaya memahami nilai waktu lebih dari nilai uang. Banyak orang berpikir bahwa uang adalah sumber daya paling berharga dalam hidup. Dan memang, uang sangat penting. Uang bisa membeli kebutuhan, membuka peluang, dan membuat hidup terasa lebih nyaman. Tapi bagi orang kaya, ada satu hal yang jauh lebih berharga daripada uang, yaitu waktu. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa diulang. Kita bisa kehilangan uang dan mencarinya kembali. Kita bisa bangkrut dan bangkit lagi. Tapi waktu yang hilang tidak pernah bisa dikembalikan. Detik yang sudah lewat, tidak akan pernah datang kembali. Dan orang kaya sangat sadar akan hal ini. Itulah sebabnya mereka sangat berhati-hati dalam menggunakan waktu mereka. Mereka tidak mau menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, tidak memberikan nilai, atau hanya sekadar menyenangkan sesaat. Mereka sadar, setiap jam yang digunakan dengan salah adalah kesempatan yang hilang. Kesempatan untuk belajar, untuk membangun, untuk bertumbuh, dan untuk mendekatkan diri pada tujuan hidup mereka. Sekolah mengajarkan kita untuk menghargai nilai uang. Kita diajarkan menabung, membandingkan harga, dan menghitung laba rugi. Tapi sangat jarang kita diajarkan bagaimana mengatur waktu dengan baik. Kita jarang diajarkan bahwa waktu juga punya nilai ekonomi.
Bahwa 1 jam bisa berarti sangat berbeda bagi orang yang menghargainya dan orang yang menyia-nyiakannya. Orang kaya tidak mengisi waktunya dengan kesibukan semu. Mereka tidak bangga hanya karena terlihat sibuk. Mereka lebih fokus pada produktivitas, bukan sekadar aktivitas. Mereka menilai waktu mereka dengan sangat teliti. Bahkan mereka rela membayar orang lain untuk melakukan hal-hal yang bisa mengganggu fokus utama mereka. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tahu bahwa waktu mereka terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak strategis. Contohnya sederhana. Jika seseorang yang sudah memiliki penghasilan tinggi masih memaksa untuk mencuci mobil sendiri setiap akhir pekan hanya untuk menghemat sedikit uang, sementara waktu itu sebenarnya bisa digunakan untuk membangun relasi baru, membaca buku penting, atau menyusun strategi bisnis, maka ia sedang mengorbankan aset paling berharganya, waktu. Orang kaya tidak sekadar sibuk. Mereka memilih sibuk dalam hal yang benar. Mereka tahu mana aktivitas yang menghasilkan, mana yang hanya menguras energi. Mereka membuat jadwal, menyusun prioritas, dan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai tujuan hidup mereka. Mereka sadar bahwa waktu mereka adalah modal utama untuk menciptakan hasil besar di masa depan. Salah satu kebiasaan orang kaya yang paling mencolok adalah membaca. Mereka meluangkan waktu setiap hari, meskipun hanya 1 jam, untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas berpikir mereka. Bagi mereka, 1 jam membaca buku berkualitas jauh lebih berharga daripada 3 jam menonton acara hiburan yang tidak memberi nilai. Ada cerita tentang seorang miliarder terkenal yang sangat ketat dalam mengatur waktunya. Ia bahkan menjadwalkan waktu untuk berpikir. Ya, bukan bekerja, tapi berpikir. Karena ia tahu, ide besar tidak muncul dari kesibukan yang kacau. Ide besar muncul ketika pikiran tenang dan fokus. Maka ia menyediakan waktu khusus untuk berpikir strategis, merenung, dan mengevaluasi setiap langkah yang ia ambil. Inilah yang membuat orang kaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Karena mereka tidak membiarkan waktu berlalu tanpa arah. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, digunakan dengan penuh kesadaran. Mereka hadir penuh dalam aktivitas mereka. Tidak sekadar menjalani, tapi benar-benar menghayati dan mengendalikannya. Sebaliknya, banyak orang yang tidak sadar sedang menyia-nyiakan waktu. Mereka menunda-nunda, terlalu lama berada di media sosial, terjebak dalam gosip atau hal-hal yang tidak penting. Mereka merasa sibuk, tapi tidak bergerak kemana-mana. Seperti berjalan di treadmill, lelah, tapi tetap di tempat. Padahal, kalau kita mau menghitung, waktu yang terbuang setiap hari bisa jadi sangat besar. 1 jam per hari yang digunakan untuk hal tidak produktif berarti 365 jam per tahun. Itu setara dengan lebih dari 2 minggu penuh. Bayangkan jika waktu sebanyak itu digunakan untuk belajar skill baru, membangun relasi, atau membangun aset. Orang kaya memahami bahwa waktu adalah investasi. Setiap detik adalah benih. Dan hasilnya tergantung pada di mana benih itu ditanam. Maka mereka menanam waktu mereka di tempat yang akan memberi hasil terbaik. Bukan yang menyenangkan sesaat, tapi yang membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Orang kaya menciptakan banyak sumber penghasilan, bukan hanya bergantung pada satu. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa untuk hidup layak, kita harus sekolah tinggi, lalu bekerja keras di satu tempat kerja yang baik, kemudian gajian setiap bulan, dan menabung dari sisa gaji tersebut. Itulah pola pikir yang ditanamkan terus-menerus di sistem pendidikan tradisional. Tapi orang kaya melihat hidup dari kacamata yang berbeda. Mereka tidak puas hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Mereka tahu, menggantungkan hidup hanya dari satu pintu rezeki adalah bentuk risiko terbesar dalam dunia modern ini. Mereka tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang. Mereka menciptakan sistem di mana uang bisa terus mengalir dari berbagai arah, bahkan saat mereka tidur, berlibur, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Mereka menyadari satu hal penting, jika satu sumber pendapatan berhenti, hidup mereka tidak boleh ikut berhenti. Maka mereka membangun yang namanya multiple streams of income, berbagai aliran pemasukan yang terus bergerak. Coba bayangkan seorang karyawan dengan gaji tetap setiap bulan. Gaji itu digunakan untuk membayar cicilan rumah, biaya sekolah anak, kebutuhan sehari-hari, dan sedikit ditabung. Lalu suatu hari, tanpa diduga, perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Gaji berhenti, tapi tagihan terus berjalan.
Saat itulah ia sadar bahwa ketergantungan pada satu penghasilan ternyata sangat berisiko. Bandingkan dengan seseorang yang juga bekerja, tapi ia punya usaha kecil di rumah, mungkin berjualan makanan ringan secara online. Ia juga punya aset berupa properti yang disewakan. Lalu ia berinvestasi di pasar saham yang memberikan dividen tahunan, dan sesekali membuat konten digital yang menghasilkan uang dari platform daring. Jika salah satu pendapatan berhenti, ia masih punya yang lain untuk menopang hidupnya. Ia tidak panik, tidak goyah, karena jaring pengaman keuangannya tersebar di berbagai sisi. Inilah yang membedakan cara berpikir orang kaya dan orang biasa. Orang biasa mencari keamanan dari satu pekerjaan tetap. Orang kaya menciptakan keamanan dari banyak sumber penghasilan. Mereka tidak puas hanya dari gaji. Mereka berpikir, bagaimana caranya membuat uang terus masuk meskipun saya tidak bekerja secara aktif setiap hari? Tentu saja membangun banyak sumber penghasilan tidak bisa dilakukan dalam semalam. Tapi prosesnya dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa kita tidak bisa selamanya bertumpu pada satu penghasilan. Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah kecil. Mulai dari mengelola uang dengan baik, menyisihkan sebagian penghasilan untuk membangun usaha kecil, belajar investasi yang aman, atau memanfaatkan skill pribadi untuk menciptakan produk digital. Orang kaya juga punya pola pikir untuk tidak hanya mengonsumsi, tapi juga menciptakan. Mereka tidak hanya menjadi pembeli, mereka ingin menjadi penjual. Mereka tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pembuat konten. Mereka tidak hanya membayar sewa, tapi menjadi pemilik properti. Mereka terus bergerak dari posisi pasif ke posisi aktif dalam mengelola aliran penghasilan mereka. Bahkan ketika mereka punya pekerjaan tetap, mereka tetap mencari cara untuk membuat uang bekerja untuk mereka. Bisa lewat membuka toko daring, menjadi investor kecil-kecilan, menyewakan kendaraan, atau menjual karya digital. Mereka sadar, dunia ini penuh peluang, tapi hanya mereka yang aktif mencarinya yang akan mendapatkannya. Orang kaya juga sangat paham bahwa membangun banyak penghasilan bukan hanya soal uang semata, tapi soal kebebasan. Ketika mereka punya penghasilan dari banyak arah, mereka tidak terikat secara penuh oleh satu pekerjaan. Mereka punya pilihan. Mereka bisa mengatakan, tidak, pada sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai hidup mereka, karena mereka tidak bergantung pada satu sumber saja. Ada kisah menarik tentang seorang guru yang setiap sore menulis cerita pendek dan mempublikasikannya secara digital. Awalnya tidak banyak yang membaca, tapi ia tekun. Lama-kelamaan, ia punya pembaca setia. Lalu ia menjual bukunya, membuat versi audio, dan bahkan diundang untuk mengisi seminar. Padahal pekerjaannya tetap mengajar, tapi ia telah menciptakan penghasilan tambahan yang berasal dari hobinya. Dan semua itu terjadi karena ia tidak membatasi dirinya hanya pada satu sumber. Itulah mengapa orang kaya terlihat lebih tenang saat terjadi krisis ekonomi. Karena mereka tahu, ketika satu pintu tertutup, pintu lain masih terbuka. Mereka punya jaring keuangan yang lebih kuat. Dan semua itu bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka lebih sadar dan lebih disiplin dalam membangun sistem keuangan pribadi yang kokoh. Orang kaya tidak bekerja untuk uang, mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Di sekolah, kita diajarkan bahwa untuk mendapatkan uang, kita harus bekerja. Semakin keras bekerja, semakin banyak uang yang bisa didapatkan. Pola pikir ini terbentuk sejak kecil, dan dibentuk kembali ketika kita tumbuh dewasa. Kita mulai percaya bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tapi orang kaya melihat hal ini dengan kacamata berbeda. Mereka paham bahwa bekerja itu penting, tapi hanya sampai batas tertentu. Setelah itu, mereka mulai mengubah posisi, dari seseorang yang bekerja keras mencari uang, menjadi seseorang yang menciptakan sistem agar uang terus bekerja, bahkan tanpa kehadiran mereka secara langsung. Perlu dipahami bahwa bekerja untuk uang adalah tahap awal. Semua orang memulainya dari sana. Tapi tidak semua orang naik ke tahap berikutnya, yaitu membuat uang bekerja untuk dirinya. Dan inilah yang menjadi pembeda besar antara orang yang terus-menerus bekerja sepanjang hidupnya, dengan orang yang pada akhirnya mencapai kebebasan finansial. Bayangkan seseorang yang setiap hari bekerja dari pagi hingga malam. Ia digaji setiap bulan, dan sebagian dari penghasilannya ia tabung.
Tapi ia tidak pernah berpikir bagaimana caranya agar uang yang ditabung itu bisa tumbuh dan menghasilkan lebih banyak uang. Ia hanya berharap suatu hari nanti ia bisa pensiun dan menikmati hasil dari tabungan itu. Padahal, selama puluhan tahun, ia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menggerakkan uangnya agar terus berputar. Orang kaya memutar uang. Mereka tahu bahwa uang yang diam, nilainya akan turun karena inflasi. Maka mereka menempatkan uangnya di tempat-tempat yang produktif. Bisa dalam bentuk aset, bisa dalam bentuk usaha, bisa dalam bentuk investasi, atau bahkan dalam bentuk ilmu yang akhirnya menghasilkan pemasukan tambahan. Salah satu contoh paling sederhana dari uang bekerja adalah saat seseorang memiliki properti yang disewakan. Setiap bulan, uang mengalir masuk tanpa ia harus hadir secara fisik setiap hari. Atau ketika ia memiliki saham di perusahaan yang setiap tahun memberikan dividen. Atau ketika ia menciptakan produk digital, seperti buku elektronik, kursus online, atau karya seni, yang terus menghasilkan royalti dari waktu ke waktu. Konsep ini bukan tentang menjadi malas atau berharap uang datang begitu saja. Justru sebaliknya. Ini adalah tentang bekerja cerdas. Tentang membangun sistem. Tentang menggunakan hasil kerja keras untuk menciptakan pondasi yang terus mengalirkan penghasilan, meskipun kita sedang tidak bekerja secara aktif. Sekolah tidak mengajarkan kita tentang hal ini. Kita tidak diajari bagaimana mengelola uang, apalagi bagaimana membuat uang menghasilkan uang. Kita diajarkan untuk menabung, tapi tidak diajarkan cara mengembangkan. Kita diajarkan tentang pekerjaan, tapi tidak diajarkan tentang sistem penghasilan pasif. Maka tidak heran jika banyak orang hanya tahu satu cara, bekerja, bekerja, dan terus bekerja. Padahal, jika kita belajar dari orang kaya, kita akan melihat bahwa mereka menggunakan uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Mereka melihat uang seperti bibit tanaman. Jika disimpan saja, bibit itu tidak akan menjadi apa-apa. Tapi jika ditanam, dirawat, dan diberi media yang tepat, maka ia akan tumbuh dan menghasilkan buah berkali-kali lipat. Mereka paham bahwa uang bukan untuk disimpan diam-diam dalam tabungan yang bunganya kecil, tapi untuk diputar. Diputar dengan hati-hati, dengan strategi, dan tentu saja dengan pengetahuan yang cukup. Mereka tidak gegabah. Mereka belajar dulu. Mereka bertanya. Mereka membaca. Mereka bahkan rela membayar untuk mendapatkan ilmu yang bisa membuat mereka lebih cerdas dalam mengelola uang. Inilah alasan mengapa banyak orang kaya yang bahkan ketika sudah tidak lagi bekerja secara aktif, tetap bisa hidup dengan tenang. Karena uang mereka sudah bekerja. Mereka tinggal mengawasi, mengelola, dan sesekali memperbaiki sistem jika diperlukan. Mereka tidak panik jika kehilangan satu sumber pendapatan, karena uang mereka sudah tersebar di banyak tempat dan tetap bergerak. Sebaliknya, orang yang hanya bekerja untuk uang akan terus berada dalam lingkaran tanpa akhir. Setiap hari bangun pagi, berangkat kerja, gajian, bayar tagihan, lalu mulai lagi dari awal. Ketika sakit, penghasilan berhenti. Ketika usia menua, tenaga berkurang. Dan ketika tidak ada sistem yang menopang, maka hidup menjadi rapuh. Maka mulai sekarang, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap uang. Bukan lagi sebagai tujuan akhir, tapi sebagai alat. Bukan lagi sebagai hasil kerja, tapi sebagai bibit pertumbuhan. Belajarlah untuk membuat uang bekerja, sekecil apapun jumlahnya. Karena satu-satunya cara untuk mencapai kebebasan sejati, bukanlah dengan bekerja lebih keras, tapi dengan bekerja lebih cerdas, dan membiarkan uang yang bekerja keras untuk kita. Orang kaya tidak mencari pengakuan, mereka mencari kendali. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat banyak orang yang secara tidak sadar mengejar pengakuan. Mereka ingin terlihat sukses di mata orang lain. Ingin dipuji karena gaya hidupnya. Ingin dianggap hebat karena bisa membeli barang-barang mahal. Dan demi itu semua, mereka rela mengorbankan stabilitas keuangan mereka. Mereka membeli mobil mewah dengan cicilan panjang. Mereka tinggal di apartemen mahal meskipun penghasilan masih pas-pasan. Mereka belanja barang-barang bermerek hanya demi eksistensi sosial. Sekolah tidak mengajarkan kita membedakan antara kekayaan sejati dan tampilan kekayaan. Maka tidak heran jika banyak orang terjebak dalam ilusi. Mereka merasa harus terlihat kaya agar dianggap berhasil. Padahal, orang kaya sejati tidak peduli dengan pengakuan seperti itu.
Mereka lebih peduli pada kendali. Kendali atas waktu, kendali atas keputusan, kendali atas hidup mereka sendiri. Orang kaya tahu bahwa menjadi kaya bukan tentang terlihat kaya. Bukan tentang memakai jam tangan ratusan juta, bukan tentang sepatu bermerek, atau makan di restoran mahal setiap malam. Kekayaan sejati adalah ketika kita bisa menentukan sendiri jalan hidup kita tanpa dikendalikan oleh kebutuhan mendesak atau tekanan keuangan. Bayangkan dua orang yang sama-sama berpenghasilan tinggi. Yang satu menghabiskan seluruh penghasilannya untuk gaya hidup mewah. Mobil baru, liburan ke luar negeri, dan barang-barang bermerek menjadi prioritas utama. Setiap bulan, uang masuk dan langsung habis. Sementara yang satu lagi, hidup sederhana, menabung, berinvestasi, dan membangun aset pelan-pelan. Mungkin yang pertama terlihat lebih kaya di permukaan. Tapi ketika krisis datang, siapa yang lebih siap? Siapa yang benar-benar punya kendali atas hidupnya? Orang kaya sejati tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Mereka tidak merasa perlu membuktikan diri melalui barang. Mereka tidak mencari validasi dari orang-orang yang bahkan tidak mengenal mereka secara pribadi. Mereka memilih hidup sesuai tujuan mereka sendiri, bukan sesuai ekspektasi lingkungan. Sebaliknya, banyak orang terjebak dalam siklus pemborosan hanya demi terlihat, wah. Dan ironisnya, semakin mereka mengejar pengakuan, semakin jauh mereka dari kendali. Karena saat pengeluaran terus meningkat demi pencitraan, mereka justru semakin terikat pada pekerjaan yang tidak mereka cintai, semakin takut kehilangan pendapatan utama, dan semakin sulit mengambil keputusan yang benar-benar mereka inginkan. Kendali yang dimaksud di sini bukan sekadar kebebasan finansial, tapi juga ketenangan batin. Orang kaya bisa mengatakan, tidak, pada tawaran yang tidak sejalan dengan nilai mereka. Mereka bisa berhenti bekerja sejenak tanpa khawatir. Mereka bisa menolak tekanan, karena mereka tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Mereka punya ruang untuk berpikir jernih dan menentukan arah hidup tanpa campur tangan dari luar. Ada kisah inspiratif dari seorang miliarder yang tetap memakai pakaian sederhana, tinggal di rumah yang sama selama puluhan tahun, dan memilih gaya hidup hemat meskipun memiliki kekayaan luar biasa. Ketika ditanya mengapa ia tidak hidup seperti para selebritas lainnya, jawabannya sangat sederhana, karena saya ingin hidup tenang, bukan hidup untuk pamer. Ketika kita punya kendali, kita bisa lebih jujur pada diri sendiri. Kita bisa merancang hidup sesuai prinsip, bukan tren. Kita bisa memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting, kesehatan, hubungan yang bermakna, kontribusi pada masyarakat, dan pengembangan diri. Karena pada akhirnya, kekayaan yang tidak memberi kendali hanya akan menjadi beban. Inilah sebabnya mengapa orang kaya sangat berhati-hati dalam memilih gaya hidup. Mereka tidak mengejar kemewahan untuk dipamerkan. Mereka lebih tertarik pada efisiensi, efektivitas, dan kebebasan dalam memilih. Mereka sadar bahwa terlalu banyak hal di luar kendali sudah cukup melelahkan, maka kendali atas keuangan pribadi tidak boleh hilang. Jika kita ingin mengikuti jejak orang-orang kaya sejati, kita harus mulai dari sini, berhenti hidup demi pengakuan, dan mulai hidup demi kendali. Jangan habiskan energi untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Fokuslah pada membangun sistem keuangan, memperkuat pondasi hidup, dan menanam nilai-nilai yang memberi arah jangka panjang. Karena sesungguhnya, orang yang tidak dikuasai oleh citra adalah orang yang paling bebas. Dan disitulah letak kekayaan yang sesungguhnya. Orang kaya tidak berhenti belajar setelah lulus sekolah. Mereka menjadikan belajar sebagai gaya hidup. Sejak kecil, kita dibentuk oleh sistem pendidikan formal yang memiliki batas waktu. Kita masuk sekolah dasar selama 6 tahun, lanjut ke sekolah menengah selama beberapa tahun, lalu masuk universitas, dan setelah lulus, selesai. Seolah-olah belajar hanya terjadi di bangku sekolah. Lalu begitu ijazah dikantongi, semua berakhir. Padahal, di kehidupan nyata, justru setelah lulus sekolahlah kita benar-benar harus belajar. Orang kaya memahami hal ini dengan sangat dalam. Mereka sadar bahwa dunia berubah terlalu cepat untuk hanya mengandalkan pengetahuan lama. Teknologi berkembang, pasar berubah, cara orang berpikir pun ikut bergeser. Maka kalau mereka ingin tetap relevan, tetap mampu membaca peluang, tetap bisa menghadapi risiko, mereka harus terus belajar. Tidak peduli usia, tidak peduli gelar, dan tidak peduli status sosial. Belajar bagi orang kaya bukan hanya membaca buku,
tapi tentang membentuk pola pikir yang terbuka. Mereka mau mendengar sudut pandang yang berbeda, mereka mau mengikuti perkembangan zaman, dan yang terpenting, mereka mau mengakui bahwa masih banyak yang belum mereka tahu. Ada banyak orang yang merasa cukup dengan apa yang sudah mereka pelajari di masa lalu. Mereka merasa gelar sarjana adalah tanda bahwa proses belajar mereka sudah selesai. Tapi orang kaya tahu bahwa belajar bukan tentang gelar, melainkan tentang pertumbuhan. Mereka tidak mencari gelar tambahan untuk pamer, tapi mereka membaca buku, mengikuti seminar, berdiskusi dengan orang-orang cerdas, mendengarkan podcast yang memperluas wawasan, semua karena mereka sadar, makin mereka tahu, makin mereka sadar bahwa mereka belum tahu apa-apa. Inilah perbedaan besar yang membuat mereka melangkah lebih jauh dibandingkan orang lain. Karena ketika orang lain sibuk membuktikan bahwa mereka tahu segalanya, orang kaya sibuk mencari tahu lebih banyak. Mereka belajar tentang investasi, tentang psikologi manusia, tentang pola perilaku pasar, tentang teknologi terbaru, bahkan tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak berhenti di satu bidang. Mereka terus menggali, karena dari pengetahuan itulah mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik. Orang kaya juga tidak hanya belajar untuk kepentingan pribadi. Mereka belajar agar bisa memahami dunia lebih dalam, agar bisa menjadi pemimpin yang bijak, agar bisa mengelola tim dengan lebih manusiawi, agar bisa membesarkan anak dengan pola asuh yang sehat, agar bisa membuat keputusan yang berdampak luas. Karena semakin tinggi mereka naik, mereka sadar bahwa keputusan mereka berdampak bukan hanya pada diri mereka sendiri, tapi pada banyak orang. Belajar juga memberi mereka satu keuntungan besar, kemampuan beradaptasi. Dunia tidak pernah diam. Bahkan saat kita berpikir semua baik-baik saja, ada perubahan yang sedang terjadi diam-diam. Mereka yang terus belajar akan lebih siap menghadapi perubahan itu. Sementara mereka yang merasa sudah tahu segalanya, akan tertinggal dan terpukul oleh perubahan yang datang tiba-tiba. Lihatlah para pengusaha sukses yang tetap relevan selama puluhan tahun. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak puas hanya dengan apa yang pernah mereka capai. Mereka terus mengasah diri. Mereka membaca tren. Mereka memperhatikan generasi muda. Mereka belajar dari kegagalan, dari kesalahan, bahkan dari pesaing mereka sendiri. Contoh yang menarik adalah bagaimana banyak orang kaya belajar tentang emosi mereka sendiri. Mereka tahu bahwa uang dan logika saja tidak cukup. Maka mereka belajar tentang kecerdasan emosional, tentang bagaimana mengelola stres, tentang bagaimana membuat keputusan besar dalam kondisi penuh tekanan. Dan hal ini tidak mereka pelajari di sekolah. Tapi mereka cari sendiri. Karena mereka tahu, kekuatan mental dan emosi adalah aset yang lebih kuat dari uang sekalipun. Dan yang luar biasa, semangat belajar ini menular. Orang kaya yang sejati akan mendorong anak-anaknya, timnya, bahkan komunitasnya untuk ikut belajar. Mereka membangun budaya belajar. Bukan budaya pamer. Bukan budaya menghakimi. Tapi budaya untuk terus berkembang bersama. Jika kita ingin meniru jejak mereka, maka kita harus mulai menanamkan semangat belajar dalam hidup kita sendiri. Bukan belajar karena kewajiban, tapi karena kebutuhan jiwa. Bukan belajar untuk ujian, tapi untuk kehidupan. Bukan belajar agar terlihat pintar, tapi agar menjadi pribadi yang bijak, tangguh, dan punya arah. Karena pada akhirnya, ilmu adalah aset yang tidak bisa dicuri, tidak bisa rusak, dan nilainya terus bertambah seiring waktu. Dan orang kaya, yang sesungguhnya, tahu bahwa kekayaan yang paling sejati bukan hanya yang ada di rekening, tapi yang ada di dalam kepala dan hati mereka. Itulah rahasia ke-10. 10 rahasia yang tidak diajarkan di sekolah, tapi diam-diam dipraktekkan oleh orang-orang yang berhasil membangun kekayaan luar biasa dalam hidup mereka. Mereka tidak sekadar bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Mereka tidak hidup untuk pamer, tapi untuk membangun fondasi yang kokoh. Mereka tidak terpaku pada apa yang diajarkan di kelas, tapi terus mencari pengetahuan yang bisa mereka pakai untuk hidup yang lebih baik. Jika Anda sudah sampai di bagian ini, maka Anda sudah melangkah lebih jauh daripada banyak orang. Sekarang, semuanya tergantung pada pilihan Anda. Apakah akan menjadikan rahasia ini hanya sekadar informasi, atau akan Anda ubah menjadi tindakan nyata dalam kehidupan Anda? Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak rahasia yang kita tahu yang membuat kita kaya, tapi seberapa banyak yang benar-benar kita jalani.
Terima kasih telah menyimak. Semoga ini menjadi awal dari perubahan besar dalam cara Anda memandang kekayaan, pendidikan, dan hidup itu sendiri.